Ngopi, ngobrol happy bareng Sandri. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi panas-panasnya nih di media sosial, yaitu mengenai pesantren. Isu-isu pesantren, gimana kehidupan di pesantren. Pokoknya kita bakalan nelayan kalian gimana sih kehidupan pesantren dan sisi positif dan negatifnya dari pesantren. Belakangan ini banyak banget isu-isu tentang pesantren sebagai tempat terjadinya beberapa pesantren, tempat terjadinya tindak bullying, asusila, dan kekerasan fisik yang berlebihan sampai mencederai para santrinya. Nah, kita punya narasumber yang bagus banget nih. Dia punya pengalaman 5 tahun sekolah di pondok. Langsung aja. Gak usah basa-basi, seruput kopi, Masuk kronologi. Ini dia narasumber kita. Ini di skip dulu Pak, apa mau dulu? Skip ya. Sebelum kita mulai ke topiknya, boleh dong kenalin diri ente dulu sendiri. Kenalin diri ente dulu. Sebelumnya pernah ya nama lengkap nama pendek nih. Nama lu apa Oh, aja? nama Biar, biar sobat ngopi juga pada kenalin sama ente. Sobat kopi ya. Namanya Nurul Muhammad Sihabudin. Aneh biasa dikenal di pondok Sihab biasa disebutnya. Oke. Nah, aneh ini berasal dari pondok pesantren yang ada di daerah Serang, Banten, di provinsi Banten ya. Yang mana teman sendiri tahu lah, Banten itu terkenal dengan ilmunya dan agamanya ya, yang baik. Mungkin kedatangannya sedikit ini, kedatangannya bisa sedikit mencurahkan atau bisa meluruskan apa yang sedang terjadi belakangan ini mungkin ya, tentang isu-isu mungkin dari beberapa oknum yang mungkin membuat kalangan masyarakat takut untuk memasukkan anaknya kembali ke pesantren. Iya nih, lagi banyak banget soalnya isu-isu tentang pesantren yang mungkin nggak ngenakin ya. Makanya kita datengin ente nih buat ngelurusin itu semua. Tapi alasan utama ente masuk pesantren tuh apa? Sebenarnya ya, pesantren itu yang ada di belakangnya itu nggak pernah masuk ke dalam. Kalau ada daftar list nih ya, pesantren itu bahkan nggak pernah ada daftar listnya, nggak pernah pengen gitu ada keinginan untuk masuk pesantren. Tapi mungkin karena zamannya tuh udah beda. Zaman dulu mungkin karena pergaulan Ya. seperti tawuran, mabok-mabokan dan ya pergaulan bebas dari zaman umum sekarang lah gimana? Ya. Mungkin yang membuat orang tuanya nih sedikit khawatir. Jadi kayak ya udahlah, mungkin takutnya anak kita terbawa gitu. Jadi Mending dimasukin pesantren ya aja. biar lebih Berarti terarah itu agamanya. salah satu orang tuanya saya. Iya. Masuk Keduanya, pesantren. iya itu keduanya memang keinginannya itu ya udah kekeh gitu masukkan. Jadi kita anak juga harus memberikan yang terbaik juga gitu. Ya. Nah, sobat ngopi kan juga pengen tahu nih gimana sih keceriaan ente, suka duka di pondok yang susah banget ente lupain nih sebagai seorang santri dalam pondok yang nggak bisa dirasain sama siswa-siswa di luar sana. Untuk pengalaman yang namanya nggak bakal bisa dirasakan oleh siswa luar ya umumnya, yang bisa dirasakan oleh hanya anak pesantren, yaitu kayak pelanggaran kabur. Contohnya kita nih dari jam 8 malam kita keluar pesantren setelah absen tidur sekitar jam 9 sampai jam 10 lah. Jam 8 nih kita rencanain dulu kita mau kemana. Paling mentok-mentok kita kalau nggak ke warnet atau beli nasi goreng, itu pengalaman yang paling menurut kami nggak bisa dilupain. Jadi kita sudah mulai rencanain, oke, jam 9 selesai absen kita manjat pagar tembok belakang, biasanya dari toilet gitu ya, ada toilet, kita manjat dari sampingnya. Sorry gue potong. Ente tuh masuk kategori yang siswa nakal, siswa biasa aja, apa siswa baik-baik? Itu aneh penasaran banget sih sama itu. Namanya di pesantren itu tuh kita main karakter ya. Iya. Kita bisa berubah karakter, satu. Kita bisa jadi nakal ketika jam waktu tertentu, dan kedua kita bisa jadi baik di hadapan para pengajar atau guru-guru ketika dikasih suatu amanah atau tugas
ya di situ kita nggak mungkin nyanyi dong, terus kita dipandangnya harus baik, mungkin kita kecewain. Jadi menurut aneh pengalaman yang nggak bakal bisa dan lupain itu jika kita pergi dari pesantren jam 10 malam kita kabur keluar. Berarti tergantung situasi dan kondisi ya. Kondisi kita harus melihat dulu, oh malam ini aman nih, ustadz atau pengajarnya nggak ada yang daur atau keliling pondok. Nah itu kesempatan ketika itu selesai absen kita keluar, biasanya naik angkot kurang lebih setengah jaman lah dari pesantren tuh ke warung internet. Dan yang menjadi pantangan itu gimana caranya sebelum waktu azan subuh kita harus sudah kembali ke pesantren. Kalau nggak mungkin bakal ketahuan karena di situ ada namanya absen lagi sampai subuh. Jadi yang nggak kena sholat subuh bakal dicari, oh di kamar nggak ada, di toilet juga nggak ada. Ada lagi kabur. kabur, Lagi kabur. itu lagi kabur pasti. Nah dan di jam setelah kita kayak udah berhasil masuk sebelum subuh itu kita bakal ngeluangin waktu tidur kita kan udah kepake nih. Itu ketika jam sekolah itu waktu yang paling nyaman banget itu buat tidur. Oh justru pas sekolah baru tidur. Iya tidur pasti tidur semuanya. Apalagi yang itu pengalaman yang gak bakal anak umum bisa ngelakuin selain anak pesantren itu pastinya. Tapi kan ente kan di pesantren kan udah 5 tahun, udah lama nih ya. Pondok membentuk karakter atau akhlak sehari-hari itu gimana? Untuk membentuk akhlak dari pesantren itu banyak sebenarnya. Mulai dari kedisiplinan, akhlak pribadi kita, adab itu yang diterapin, yang mungkin itu udah menjadi makanan sehari-hari. Gimana caranya jalan ketika depan orang tua, ngobrol sama yang lebih tua, itu udah kayak jalanan sehari-hari. Dan kalau yang membentuk akhlak dan karakter kita itu yang berasal sebagai aneh pengalaman itu dari keorganisasian. Beda organisasi ini antara OSIS atau MPK di luar dengan organisasi dan mudabir. Jadi di pondok itu ada mudabir sebagai pengurus harian dan organisasi ini mengurus keseluruhan santri. Boleh dong dijelasin apa sih organisasi-organisasi itu dan perannya di pesantren? Kalau mudabir itu dia hanya sebatas mengurus bagian rayon. Biasanya per kamar, misalnya per rayon itu ada misalnya 5 atau 6 kamar. Setiap kamar itu terisi sama satu orang kelas 11 yang menjadi ketua atau ketua kamarnya dan biasanya disebutnya mudabir yang bisa ngegerakin yang ada di kamar-kamarnya yang absen-absen di kamar gitu. Dan kalau organisasi ini dia punya bagian sendiri, misalnya aneh keamanan, tugasnya itu setiap malam dia tadi nyidak yang kabur itu, gimana caranya absen harus semuanya ada di kamar, itu tugas keamanan. Dan ada bagian takmir, takmir itu kayak kepengurusan masjid, dia ngebrakin ke anak-anak ini biar datang ke musola, ada yang bolos sholat dia menghukum. Ada bagian taklim, taklim ini bisa dibilang sebagai pengganti guru sebenarnya, yang mana ketika kita mau masuk kelas taklim ini yang dia harus datang terakhir untuk rolling tuh ke bagian asrama, udah maksudnya untuk kelas, bagian jam istirahat udah selesai dia rolling, itu bagian taklim. Ada bagian al-ghafa atau kebersihan. Jadi semua itu udah terstruktur rapi yang mana membuat kita tuh kayak dikasih beban sebagai tanggung jawab kita yang mana nggak bakal bisa kita sia-siain. Yang membuat kepercayaan atau ustadz itu membuat kita hilang kepercayaannya. Jadi otomatis kayak membentuk karakter kita. Kita gimana caranya harus jadi tanggung jawab nih. Tanggung jawab nih harus dilihat kita bangun duluan, ngajak adik-adik kelas kita ke masjid. Kita harus bisa memberikan wawasan yang luas, contoh hibah atau hibawa yang tinggi lah buat adik-adik kelas kita gitu. Nah, berarti salah satu adanya organisasi ini itu buat membentuk karakteristik atau akhlak sehari-hari. Iya, itu sangat kepake banget. Seperti yang Anda bilang tadi kan, jadi kayak kita tuh kayak belajar kedisiplinan. Jadi ketika bermasyarakat kita udah kaget gitu loh, udah punya pengalaman gimana sih berorganisasi, berstruktur. Yang mana kita 24 jam tuh benar-benar ditempa dari adik kelas kita tidur sampai bangun tidur lagi, itu kita yang tanggung jawab. Pastinya itu membentuk banget sih untuk tanggung jawab kita. Nah, kita kan mau masuk ke topik yang rada agresif ya, rada menyinggung pesantren sisi buruk. Oh, seperti yang viral sekarang ini. Ya, banyak banget. Mungkin ente juga udah tahu, mungkin sobat ngopi juga udah pada tahu. Yang mana kayak Kasus-kasus pembulian. Iya, norma susila. Iya, norma susila juga banyak tuh di beberapa pesantren.
dan biasanya pelakunya dilakukan oleh oknum-oknum. Biasanya oknum-oknum yang nggak benar. Iya. Gitu. Sebenarnya sedikit aneh nggak mau ceritain ini di sini, cuman ini sebagai pelurusan nggak semua pondok atau Iya. semua pesantren itu ada ya. Tapi mungkin hanya beberapa yang ada oknum, Sebagian. yang mana seperti tinta hitam di atas putih, yang mana ngotorin semua yang tadinya ada ribbon pesantren baik gara-gara 1 atau 2, 3 mungkin bisa lebih, yang mana ya yang mencoreng nama pesantren. Sebenarnya aneh ada sedikit cerita. Ada oknum ustadz dulu aneh, kita flashback ke 5 tahun lalu. Ada Ini kasus Norma Susila juga. Norma Susila Yang ente sendiri punya banget pengalamannya. tepatnya teman aneh, Orang terdekat ente. orang terdekat lah, teman bisa sedang sangkatan lah bahasanya. Jadi flashback 5 tahun lalu, ada jadi di pondok itu ada kayak tugas piket malam. Iya. Piket malam ya. Dia tugasnya itu menjaga pesantren, jaga gerbang, dan biasanya setiap kelas itu dibagiin 2 orang per jadwal. Dan bisa nggak ada jadwalnya kalau ada kayak perintah dari pengajar gitu. Perintah kayak nih kelas 1 dia, aneh ada kepentingan sama dia gitu, buat bantu gini misalnya gitu. Setiap kelas tuh 2 orang, dan biasa tuh dibagi sama bagian keamanan yang udah tempatnya nih, misalnya kelas 2 atau kelas 8 ya, teman sebutannya kelas 2 TNI gitu di sana. Kamu jaga di gerbang, kelas 3 kamu jaga di ruang madrasah di sekolah gitu, kamu kelas 4 jaga di sini di asrama tuh, biasanya dibagi. Nah, suatu hari ini si ustadz ini atau oknum ini, oknum pengajar ini dia membagiin si anak ini kalau nggak salah di bagian gedung yang tempat tinggal dari oknum ini. Nah, seketika pas berjalan sini waktu, dia yang bagiin, kamu di sini jaga, kamu bantuin aneh ngebersihin motornya gitu. Yang satunya. Ya, satunya bersihin motor ini. Oke, satunya bersihin motor ini. Oke dah, kan karena keamanan nggak bisa ngelawan atau emang ini perintah kita dari pengajar, jadi dia oke. Akhirnya jalan lah seni waktu. Anak ini jagain, yang satunya ini kan ada 2 orang. Yang satu ini emang kalau bisa dibilang dia agak kewanitaan gitu, maksudnya kayak mempunyai kepribadian yang agak sedikit Menyimpang. enggak istilah agak mungkin ya, itu mungkin faktor dia pergaulannya gitu ya, agak kewanitaan gitu. Nah, yang satunya ini cuci motor, dan yang satunya ini dipanggil minta tolong untuk bantuin bersihin kamar. Ketika bersihin kamar mungkin sudah selesai atau apa, dia minta tolong oknum pengajar ini, tolong pijitin. Ya awal pijit mungkin ya wajar, Ya, mungkin ya pijit biasa. Siapa tahu. sambil cerita mungkin, cerita gimana sih kamu ada masalah nggak, cerita aja gitu. Iya. Mungkin ya Biasa normal ya, ya. Murid. pengajar murid lah. Sejalan waktu, sejalan dia minta pijitnya ini agak aneh, mulai ke paha, pijit pelan. Di situ yang bikin gak wajar, kayak mungkin udah mulai masuk ke dalam bagian intim, bisa dibilang bagian intim bagi kepriaan ya. Nah, mulai mungkin gak nyaman, dia pindah ke kamar. Ente minta tolongannya dong, bantuin lagi di sebelah sana. Pindah ke ruang agak ujung dekat kloset gitu, yang ruang udah gelap. Nah, setelah itu di situ udah mulai makin Berani dia. makin berani, makin nggak bener nih. Di situ yang mana mulai meminta tolong untuk menggigit bagian intimnya. Di situ menurut Anda udah gak wajar banget sih. Dan ketika setelah selesai melakukan itu, anak yang menjadi korban dari oknum ini melakukan tekanan batin, dia merasa tekanan, Punya tekanan dia. tekanan pasti otomatis kepikiran dong. Dia tekanan, suatu saat dia pergi kabur dari pesantren. Nah, orang tuanya ini bingung, kayak ada yang aneh dari anak ini. Gak kayak biasanya. Gak kayak biasanya, dia cenderung di rumah happy, di sini diem kepikiran. Akhirnya enggak, dia terpaksa cerita ke orang tuanya apa yang dilakuin oleh oknum-oknum pengajar itu. Akhirnya seketika orang tua ini mungkin udah nggak bisa lagi ya terima namanya anak orang tua yang tujuannya untuk menyekolahkan mengapa menjadi korban yang sangat tidak wajar gitu ya. Sehingga
dia membawa melapor ke polisian. Ketika itu oknum ini dikeluarkan dari pesantren dan tidak bisa melanjutkan lagi untuk mengajar di situ dan drop out. Dan rata-rata ya, seperti yang Anda tahu, dan ada norma susila atau sesuka sama jenis. Iya. Itu tuh sebenarnya kepribadian dari diri kita sendiri. Rata-rata dulu juga ada pernah pengalaman nyidang salah satu penyimpang atau sesama jenis. Ada sedikit punya pengalaman. Ketika anak ini ketahuan melakukan penyimpangan, keduanya saya panggil. Anda panggil nih. Tujuan ente itu kenapa bisa ngelakuin kayak gitu? Ternyata dia itu terbawa oleh halusinasi. Satu. Kedua itu maraknya namanya anime gitu ya. Anime Jepang. Ya. Ya yang mana itu kan mengajarkan kesimpangan gitu, penyimpangan yang mana dia suka nonton kayak gitu. Dia cerita aneh awalnya Kak gara-gara nonton anime jadi terbiasa kayak begini kayak korban gitu. Iya jadi semua itu kayak awal anak introvert yang awal baik kita sebagai orang tua itu sebagai penentunya gimana mendidik kita nggak perlu menyalahkan institusi tapi kita menyalahkan bagaimana diri kita itu mendidik. Nggak semua orang kayak gitu jadi tergantung didikan orang tua ke anaknya kembali lagi ke orang tua. Tapi apa itu salah satu korbannya apa ada korban yang lainnya juga tuh? Kalau Yang dilakukan oleh oknum pengajar ini. kalau misalnya dari yang norma susila itu korbannya itu plot twistnya nggak satu orang Satu doang. Banyak. tapi Kacau. jadi bisa dibilang per setiap angkatan itu ada sampai bahkan udah lulus ada tapi nggak separah yang di angkatan ada ini jadi hanya sekedar di bagian paha kalau yang lainnya itu paha parah tapi nggak sampai ke bagian intim yang bilang tadi tapi pahanya itu alhamdulillah terstop di bagian angkatannya udah nggak ada lagi kayak gitu. Gimana tanggapan pihak pondok pada kasus kali ini? Apakah dia lanjut polisi apa ya diberi hukuman ringan? Dia dikeluarin dari pesantren dan dapatlah sedikit teguran dari kepolisian kurang lebih dia di penjara 1,5 tahun mungkin sekarang udah keluar keliaran kemana mungkin sudah udah kemana-mana gitu sih dan tujuan aneh ceritain ini ya sebagai pembelajaran untuk pesantren lah ke depannya biar mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali. Bukan pesantren itu nggak semuanya buruk. Mungkin bisa jadi karena diri kita sendiri atau emang kurang wawasannya yang mana menjadikan itu terbawa pesantren. Gak semuanya kayak gitu loh. Semua pesantren pasti tujuannya nama institusi pendidikan mendidik. Jadi yang berbuat satu yang tercoreng iya, semuanya. Jadi maka tujuan aneh ini untuk biar para sobat-sobat ngopi ini mengembalikan kepercayaan kepada pesantren dan sebagai sarana evaluasi gitu untuk pesantren lain biar kedepannya gimana caranya oh ini loh yang kurang gitu, ini yang salah, ini yang harus diperbaiki gitu sih. Tepatnya mungkin seperti itu pengalaman yang aneh pernah lakuin sendiri itu pesantren. Terima kasih Mas Syihab sudah mau memberikan tanggapannya tentang isu-isu pesantren belakangan ini dan kehidupannya di pondok. Sobat Ngopi, ternyata nggak semua pesantren itu punya stigma yang buruk. Banyak juga pesantren yang tetap mendidik santrinya dengan sangat baik dan sebagaimana mestinya. Hanya ada sebagian pesantren yang bertindak seperti itu maupun pengajar-pengajarnya. Sekian podcast kali ini. Sobat Kopi.